Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa segalanya itu serba terburu-buru? Kita kayak dikejar-kejar sesuatu. Padahal yang bikin kita terkejar kayak gini, kebanyakan ya dari pikiran kita sendiri. Karena terburu-buru, jadinya kita banyak kelewatan momen yang bisa jadi seumur hidup cuma bisa dirasain satu kali. Dan sebenarnya berharga banget. Kayak waktu kita kecil yang di pikiran itu pengen cepet dewasa. Di point of view aku, waktu kecil aku ngerasa dewasa itu keren. Padahal pas kita dewasa dan ngeliat anak SMP atau SMA kelihatan pengen dewasa. Entah dari cara styling baju atau cara berdandan, kita masih bergumam dalam hati. Nikmatin dulu aja lah masa SMP SMA. Ntar kalau udah dewasa banyak tuntutan sana sini, nggak akan bisa seslow itu loh. Konsep slow living membuat kita bisa fully aware dengan yang terjadi di sekitar dan bisa bikin kita lebih seneng. Di video kali ini aku akan bahas kenapa hidup slow living itu baik buat kita. Halo, namaku Grace dan aku sering ngebahas tentang hidup minimalis yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap hari Jumat, jadi jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video baru setiap minggunya. Alasan yang pertama, bahagia itu sederhana kok. Sadar nggak sadar, sebenarnya kita terlalu banyak nih mengkonsumsi iklan setiap harinya. Di TV, sosmed, atau iklan yang secara nggak langsung disampaikan lewat lingkungan kita. Mobil bagus, rumah mewah, traveling ke kutub utara. Yang terakhir ini agak berlebihan sih. Tapi intinya manusia menetapkan standar kalau senang itu harus kayak gini, harus kayak gitu. Padahal sebenarnya kebutuhan kita udah tercukupi. Dari pakaian yang kita senangi dan sesuai, makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan bisa tidur cukup setiap harinya. Orang-orang berbondong-bondong lakuin apa yang katanya bikin seneng. Padahal seneng itu sesuatu yang bisa jadi beda-beda tiap orang. Misalnya nih, aku makan steak. Umumnya steak itu harganya seratusan lah ya. Aku makan yang harganya 175.000. Udah enak banget nih kalau ke restoran. Pernah coba yang harganya 1,5 juta. Menurutku itu mahal banget. Enak, tapi bagiku rasanya tuh gak terlalu beda dengan harga 175 ribuan. Gak tahu nih ya, karena mulutku tuh emang gak terbiasa dengan makan makanan yang pricey atau gimana. Padahal banyak yang makan steak habis berjuta-juta dan share di sosmed katanya enak banget. Jujur gak kebayang dan gak tertarik untuk saat ini ya. Semoga kedepannya juga bisa lebih wise ngeluarin uang bukan karena kata orang lain, tapi ya berdasarkan selera pribadi yang emang ngerasa yang 175.000 itu udah enak banget. Bahkan bagiku makan pecel aja udah enak. Apalagi ayam lalapan dengan sambal. Aduh, makanan mahal belum bisa ngalahin. Itu contoh kecil kalau senangnya kita dan orang lain tuh beda. Semakin kita melambatkan hidup dalam artian bekerja secukupnya sambil memenuhi kebutuhan primer diri sendiri, kita semakin sadar kalau banyak hal kecil yang murah bikin kita seneng kok. Dengan melambatkan hidup, kita bisa lebih aware dengan apa yang sebenarnya penting. Aku sering nonton video YouTube Her86 dan ngerasa sangat terinspirasi dalam menjalani hidup slow living versinya. Tinggal di pedesaan, berkebun, memasak dengan anaknya, menurutku tuh indah dan hangat sekali. Dia bisa menjalani hidupnya dengan sangat baik menurut versinya. Teman-teman punya nggak pengalaman pribadi tentang ini? Share dengan komen di bawah ya. Yang kedua, bisa jadi lebih produktif. Produktif selalu dikaitin dengan cepat dan cepat. Kalau hari ini kita bisa menceklis sebanyak list yang harus dikerjain, langsung deh ngerasa produktif. Bisa multitasking ngerasa produktif. Padahal ada yang salah sama ini. Konsep slow living maksain kita buat bisa lebih lambat menjalani hidup. Biar tiap kegiatan yang dilakukan hari itu bisa maksimal. Misalnya hari ini kita mau membersihkan rumah secara full. Jadwal yang di list ya membersihkan rumah. Tapi karena cuma itu dalam daftar, kita bisa membersihkan rumah secara detail. Bener-bener bisa bersih seluruhnya.
karena nggak keburu-buru. Membersihkan adalah contoh kecil di sini. Coba kalau dihubungkan dengan pekerjaan, kita bisa nemuin banyak alternatif penyelesaian yang nggak pernah kita bayangin loh sebelumnya. Multitasking sangat jauh dari kata slow living. Karena kita harus ngerjain banyak hal bersamaan. Bikin kita jadi terburu-buru dan stres. Ujung-ujungnya juga nggak bikin kita lebih produktif. Kelihatannya aja kayak gitu. Dan ini udah dibuktikan dalam penelitian. Yang ketiga, bikin kita panjang umur dan sehat. Standar yang diciptakan oleh manusia membuat kita ingin bekerja sebanyak mungkin biar dapat gaji juga nih yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya apapun yang kita kerjakan seakan diburu-buru. Kalau di usia produktif nggak gini gitu, nanti nyesel loh tuanya. Pokoknya banyak banget komentar yang bikin kita ngerasa, kok aku beda sendiri ya? Padahal secara logika, kalau kita bekerja berlebihan yang akhirnya kebutuhan dasar kita nggak bisa terpenuhi, kayak makan makanan sehat, olahraga, dan tidur cukup, kita malah bisa nimbulin penyakit baru. Walaupun emang orang yang hidupnya sehat juga punya chance buat kena penyakit tertentu, tapi kalau kita bisa mengusahakan hidup sehat bukannya baik ya? Waktu kita kena penyakit dari habit kita yang buruk, kita malah nggak bisa loh nikmatin apa yang udah kita hasilkan. Udah nabung buat traveling, tapi ternyata kita udah nggak kuat jalan terlalu jauh. Terus karena nggak menjaga pola makan, jadi kena penyakit ini itu, dan malah nggak bisa makan makanan yang enak. Konsumsi garam harus dibatasi atau bahkan, aku pernah tahu nih, ada yang nggak boleh makan garam sama sekali. Waktu kita bisa melakukan segalanya secukupnya, kita itu malah lebih sehat dan panjang umur. Seorang filosofer bernama Lao Tzu menganggap kalau semua yang dilakukan terburu-buru itu nggak baik. Ibaratnya sungai nggak terburu-buru buat berpindah tempat dengan arus yang melebihi kapasitasnya kok. Tapi bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Semua terjadi secara natural. Yang keempat, kita nggak FOMO. Fear of missing out sering dialami banyak orang. Biasanya yang paling banyak muncul di lingkungan. Ketakutan buat tertinggal ini akan lebih jarang dialami kalau kita menerapkan slow living. Karena kita bisa lebih aware mana yang tren semata atau emang sesuatu itu penting. Lebih pede kalau nggak ikut arus, apalagi yang cuma sementara. Dan bisa fokus menjalankan apa yang kita anggap penting. Karena kita nggak FOMO, hidup sesuai dengan yang bikin kita benar-benar senang, kita bisa meminimalkan hal yang ingin kita pikirkan dan miliki. Ini berdampak ke diri kita yang bisa lebih rileks dan stres bisa lebih minim. Yang kelima, menghindari penyesalan. Di ilustrasi yang aku sebutin di awal, aku bilang kalau kita bisa berpikir anak-anak yang stylenya seperti orang dewasa itu nggak banget. Karena aku sendiri pernah di posisi mereka yang ingin cepet jadi dewasa. Tapi setelah aku jalani, kok ya nggak kayak yang aku bayangin ya. Banyak juga kejadian kayak gini yang terjadi di hidup aku. Pokoknya pengen cepet-cepet ini itu biar cepet gini gitu. Setelah aku mendapatkannya, ternyata rasanya ya nggak se-happy itu. Terus kita udah ngelewatin banyak hal tanpa bisa mencari kesenangan yang sebenarnya bisa didapatkan secara maksimal. Contoh nyatanya waktu awal nikah, aku tuh terbebani banget dengan urusan beberes. Nggak biasa kan soalnya. Kayak membersihkan rumah itu bagiku ngabisin waktu. Capek, nggak ngerti deh funnya itu di mana. Kok bisa sih orang-orang nggak punya ART? Apalagi yang anaknya ada banyak. Pikiranku tuh kemana-mana. Tiap hari bawaannya pengen ngeluh. Padahal posisiku tuh masih berdua. Dan rumahku tuh kecil. Yang rumahnya besar pasti deh lebih pusing lagi. Karena aku coba buat nggak ngeluh dan merasa diburu-buru dengan nggak tahu apa. Aku coba menjalankan konsep slow living ini. Melihat secara detail dari apa yang aku kerjain. Akhirnya nemu yang namanya konsep minimalis. Terus baru sadar kalau aku bisa berfokus dengan apa yang aku jalani, banyak hal-hal yang gak pernah aku pikirkan bisa terjadi loh. Sekarang beberes jadi gak semenyiksa kayak dulu. Bahkan gak jarang aku tuh juga enjoy dalam ngelakuinnya. Menurutku ini contoh kecil kalau banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan slowing down. Aku masih merasa terburu-buru nih sampai sekarang. Berarti sebenarnya banyak hal detail yang mesti aku perhatikan lagi. Jangan sampai nantinya malah menyesal melewatkan hal yang sebenarnya itu penting loh. Jadi, yuk coba jalani hidup kita lebih slow. Yang terburu-buru belum tentu kok lebih happy dari kita yang lebih lambat. Karena setiap sesuatu di hidup kita itu sebenarnya penting.
Jadi itulah 5 alasan kenapa aku sangat merekomendasikan hidup slow living. Kalau teman-teman ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Thank you for watching. See you on my next videos.